Selamat pagi menjelang siang, Ibu Memi dan teman-teman semua. Saya Karisa, mewakili kelompok 6. Berterima kasih atas diberikan kesempatan mempresentasikan perkembangan belajar neuroscience pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Karisa Natali Kristianto, Fatia Fizri Aulia, Vina Astari Saadah, Niken Nabila Tasya, dan Shania Zaki Rahmah. Berikut adalah presentasi dari kami. Baik teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Karisa selaku moderator pada kesempatan kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Pina Astari Saadah dengan NPM 2020-21540. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai hakikat dari neuroscience. Nah, untuk mengkaji lebih dalam tentang hakikat neuroscience itu sendiri, alangkah lebih baiknya gitu ketika kita mengetahui apa pengertian dari neuroscience. Neuroscience merupakan satu bidang yang mengkaji mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Nah, neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak manusia terhadap bidang biologi, persepsi, terus ingatan dan kaitannya dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, menurut teori neuroscience, jadi sistem saraf dan otak merupakan aspek fisikal dalam proses pembelajaran manusia. Nah, menurut Harun pada tahun 2003 mengatakan bahwa neuroscience ini merupakan jadi neuroscience ini terdapat hubungan gitu, dapat menghubungkan antara proses kognitif yang terjadi di dalam otak dengan tingkah laku yang akan dihasilkan. Nah, dengan demikian gitu dapat diartikan bahwa neuroscience ini dapat mengaktifkan daerah-daerah yang ada di dalam otak gitu, daerah-daerah penting yang ada di dalam otak ketika terdapat perintah dalam proses gitu ya, ketika terdapat perintah dalam proses di otak gitu. Lantas tujuan dari neuroscience itu apa? Nah, neuroscience ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mempelajari dasar-dasar biologis dari atas perilaku manusia. Nah, sehingga neuroscience ini memiliki tugas utama, yaitu untuk menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Penelitian mutakhir di bidang neuroscience mengemukakan bahwa beliau menemukan bukti gitu, sebuah bukti hubungan yang tidak terpisahkan antara otak manusia dengan perilaku atau karakter manusia. Melalui instrumen positron emission tomography atau disebut juga PET, diketahui terdapat 6 sistem dalam otak atau disebut juga brain system. Nah, ke-6 sistem dalam otak ini secara terpadu meregulasi setiap perilaku manusia. Ke-6 sistem otak ini antara lain adalah korteks, prefrontalis, sistem limbik, globus cingulatus, ganglia basalis, lobus temporalis, dan cerebellum. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup dari neuroscience. Nah, perlu kita ketahui bahwa ruang lingkup dari neuroscience ini memiliki beberapa dimensi. Yang pertama yaitu seluler molekuler. Lingkup kajian ini mempelajari mengenai sel saraf dan bagaimana fungsi-fungsi yang spesifik yang berbeda satu sama lain untuk menghasilkan perilaku yang kompleks, seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Lebih singkatnya, ketiganya adalah emosi dan rasio yang menjadi satu kesatuan dalam jaringan neural dari akal sehat. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu sistem saraf. Bidang sistem saraf mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Misalnya, dalam kajian pemelihatan dikaji dengan sistem visual, dalam kajian gerakan misalkan dikaji dalam sistem isotonik dan kinestetik,
Terus dalam masalah pendengaran dikaji dengan auditori, sistem auditori dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu neuroscience perilaku. Nah, neuroscience perilaku ini mengkaji bagaimana sistem saraf yang bekerja sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu bekerja sama untuk menghasilkan perilaku tertentu. Misalnya bagaimana saraf visual, bagaimana saraf auditori, bagaimana saraf motorik untuk memproses informasi materi pembelajaran secara simultan, walaupun salah satu saja yang dominan. Nah, yang terakhir yaitu neuroscience sosial. Bidang ini mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia untuk membentuk hubungan dengan orang lain. INS, Indonesian Neuroscience Society, memetakan cakupan kajian neuroscience dalam beberapa hal gitu. Yang pertama yaitu clinical neuroscience. Neuroscience klinis terdiri dari spesialisasi medis seperti neurologi, bedah saraf, psikiatri, dan proses kesehatan terapan non-dokter seperti terapi wicara. Yang kedua yaitu educational neuroscience. Neuroscience pendidikan dengan menambahkan perspektif neuroscience mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD, hingga perguruan tinggi. Bidang ini mulai menemukan bentuknya pada ilmu saraf. Yang ketiga yaitu cognitive neuroscience. Neuroscience kognitif adalah suatu studi kognitif tentang substrat biologi yang mendasari kognisi dengan lebih spesifik pada substrat sastra dari proses mental, terutama soal belajar memori, persepsi, dan berpikir. Neuroscience kognitif termasuk salah satu bidang ilmu yang paling pesat. Yang keempat yaitu social and cultural. Neuroscience sosial budaya adalah bidang interdisipliner yang ditunjukkan untuk memahami bagaimana sistem biologi diwujudkan dalam perilaku sosial. Yang kelima yaitu developmental neuroscience. Studi neuroscience perkembangan adalah proses-proses yang menghasilkan bentuk dan membentuk kembali sistem saraf serta berusaha menjelaskan dasar seluler dari perkembangan saraf untuk mengatasi mekanisme yang mendasari sebuah gangguan. Selanjutnya, neuroscience health and spirituality adalah studi tentang hubungan spiritualitas, kesehatan spiritual dengan kesehatan fisik, terutama dengan kesehatan otak. Selanjutnya, ada cellular and molecular neuroscience. Studi neuroscience pada tingkatan molekuler dan genetik untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas dan dan utuh tentang gangguan penyakit atau seluk-beluk perilaku manusia. Selanjutnya ada nutritional neuroscience. Studi tentang hubungan nutrisi dengan otak, baik untuk pencegahan, pengobatan maupun peningkatan kemampuan otak. Nutrisi diketahui merupakan bagian penting bagi otak. Artinya, terdapat jenis-jenis nutrisi yang secara spesifik sangat bergizi bagi otak, sehingga otak dapat bekerja lebih optimal. Terus untuk selanjutnya ada neurotica and clinical neuroscience, studi tentang hubungan otak dengan kekerasan. Terus selanjutnya ada drugs addiction and neuroscience, studi gangguan otak yang difokuskan pada obat. Studi ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan mencari jalan keluar bagi penyalahgunaan obat pada level individu dan kolektif sejak ditemukannya bahwa otak dapat memproduksi zat endorfin. Banyak terapis yang memanfaatkannya untuk terapi kasus narkoba. Dan yang terakhir ada neuroscience
translasional, ada neuroscience bioinformatics, dan ada juga neuroengineering. Studi tentang pemanfaatan neuroscience dalam hiding komputer, seperti robot dan kecerdasan artifisial, termasuk juga peranti-peranti teknis dan elektronik yang digunakan untuk meningkatkan fungsi otak atas gangguan-gangguan otak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori neuroscience dalam pembelajaran. Yang pertama ada teori emosi. Emosi bukan peristiwa sesaat, tetapi pengalaman yang terjadi selama beberapa saat. Betul? Betul kan? Pengalaman emosional dapat ditimbulkan oleh masukan eksternal pada sistem sensoris ketika kita melihat atau mendengar stimulus yang membangkitkan emosi. Tetapi sistem saraf otonom menjadi aktif segera setelah itu, sehingga umpan balik dari perubahan badani menambah pengalaman emosional. Jadi, pengalaman sadar kita tentang emosi melibatkan integritas informasi tentang keadaan fisiologis tubuh dan informasi tentang situasi yang membangkitkan emosi. Selanjutnya ada amigdala. Apa sih amigdala? Amigdala adalah struktur dalam sistem saraf berbentuk seperti almonds yang terletak di dasar lobus temporalis. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam pengalaman emosional dan fungsi seksual. Struktur ini berperan dalam ingatan yang bersifat emosional dan terbentuk dari sebuah nukleus atau kluster badan sel. Amigdala tumbuh dan mencapai puncak perkembangannya sebelum usia 4 tahun. Selanjutnya ada teori Tune Brain. Berdasarkan teori ini, otak manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu reptilian kompleks, otak reptil. Yang kedua, limbic system atau sistem limbik, dan neurocortex. Ketiga lapisan otak tersebut saling terkait dalam satu organisme, menyeluruh dan saling terlibat dalam tugasnya dengan cara yang rumit tapi menentukan. Menurut teori ini, lapisan otak manusia terdiri dari 3 bagian dasar yang berbeda, yaitu otak reptil, sistem limbik, dan otak neurocortex yang disebut dengan otak belajar. Nah, yang terakhir ada belahan otak kiri dan kanan. Perbedaan antara kedua belahan otak berkaitan dengan kepribadian. Secara rata-rata, individu yang memiliki aktivitas konteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kiri, cenderung lebih bahagia, mudah bergaul, dan lebih suka bersenang-senang. Individu yang memiliki aktivitas korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kanan, cenderung lebih tertutup, tidak puas dengan hidup, dan lebih mudah emosi yang tidak menyenangkan. Belahan otak kanan lebih responsif terhadap stimulus emosional daripada belahan otak kiri. Sebagai contoh, mendengar suara tawa dan tangis akan lebih mengaktifasi amigdala kanan daripada amigdala kiri. Ketika seseorang mengamati wajah, perhatian yang diicurahkan untuk mengenali ekspresi emosi akan meningkatkan aktivitas korteks temporal belahan otak kanan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian perkembangan otak dan gerak. 1. Perkembangan otak. Hakikat dan prinsip perkembangan otak. Otak yang dalam bahasa Inggris disebut encephalon adalah pusat Central Nervous System atau CNS pada vertebrata dan banyak invertebrata lainnya. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh.
Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran. Kedua, perkembangan gerak atau fisik motorik. Definisi fisik motorik. Motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan-gerakan tubuh. Secara umum, kemampuan motorik terbagi menjadi dua macam, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skills dan keterampilan motorik halus atau fine motor skills. Perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Dalam proses perkembangan anak, motorik kasar berkembang terlebih dahulu dibandingkan motorik halus. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa anak sudah dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia mampu mengontrol tangan dan jari-jarinya untuk menggambar atau menggunting. Perkembangan gerakan motorik halus anak, taman kanak-kanak, ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Kemudian prinsip perkembangan fisik motorik. Dalam mengembangkan motorik halus anak usia dini yang berusia 5-6 tahun secara optimal, perlu diperhatikan prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. A. Memberikan kebebasan berekspresi kepada peserta didik di PAUD atau TK. B. Melakukan pengaturan waktu, tempat, dan media seperti alat dan bahan agar dapat merangsang peserta didik di TK untuk kreatif. Yang C. Memberikan bimbingan kepada peserta didik di PAUD atau TK untuk menemukan teknik atau cara yang baik dalam melakukan kegiatan dengan berbagai media. Yang D. Menumbuhkan keberanian dan menghindari petunjuk yang dapat merusak keberanian serta perkembangan peserta didik di PAUD atau TK. Yang E. Memberikan rasa gembira dan menciptakan suasana yang menyenangkan pada anak di PAUD atau TK. Yang F. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fisik motorik yaitu status gizi dan stimulasi motorik. Kemudian jenis-jenis perkembangan fisik motorik. 1. Gerak refleks. 2. Gerakan terprogram. 3. Gerakan motorik halus seperti menulis, merangkai, melukis, berjinjit. Dan yang keempat, gerakan motorik kasar seperti berjalan, berangkak, memukul, dan mengayunkan tangan. Kemudian konsep perkembangan motorik halus. Definisi motorik halus. Motorik halus adalah bila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan jari jemari tangan dan pergerakan tangan yang tepat. Contoh gerakan motorik halus adalah gerakan mengambil sebuah benda dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan, menggunting, menyetir mobil, menulis, menjahit, menggambar, dan sebagainya. Konsep perkembangan motorik halus. Indikator perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun yaitu ada 5. 1. Mampu membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri atau kanan, dan lingkaran. Yang kedua, anak mampu menjiplak bentuk. Ketiga, anak mampu mengkoordinasikan mata dan tangan melakukan gerakan yang rumit. Yang keempat, anak mampu melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk benda dengan menggunakan berbagai media. Dan yang kelima, anak mampu mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Dalam perkembangan motorik, unsur-unsur yang menentukan ialah otot, saraf, dan otak. 4. Fungsi perkembangan motorik halus menurut Elizabeth Hurlock. 1. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar, dan menangkap bola, atau memainkan alat-alat mainan. Kedua, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya ke kondisi yang independen. Anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Kondisi ini akan menunjang perkembangan rasa percaya diri. Ketiga, melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Pada usia prasekolah atau usia kelas-kelas awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih menulis, menggambar, melukis, dan baris berbaris. Dan yang keempat, melakukan perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya, sedangkan yang tidak normal akan menghambat anak untuk dapat bergaul dengan teman sebayanya.
Bahkan dia akan terkucilkan atau menjadi anak yang terpinggirkan. Selanjutnya, tahapan perkembangan motorik halus. Secara umum, ada 3 tahapan perkembangan keterampilan motorik anak usia dini, yaitu 1. Tahapan kognitif. Pada tahapan ini, dengan kesadaran mental anak mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Yang kedua, tahapan asosiatif, yaitu pada tahapan ini anak banyak belajar dengan cara coba-coba, kemudian mengkoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Dan yang ketiga, tahapan autonomous. Pada tahapan ini, anak hanya membuat kesalahan kecil, namun mampu mendeteksi dan mengoreksi, lalu menghasilkan kinerja yang optimal. Stimulasi perkembangan motorik halus ada 3, yaitu meniru, mencoba sendiri tanpa bimbingan, dan yang terakhir melakukan latihan dengan bimbingan. Perkembangan bahasa anak usia dini, menurut Turbiana Dieni dan kawan-kawan, perkembangan bahasa anak usia dini terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Pada anak usia dini, perkembangan bahasa mulai terlihat pada usia 1 tahun, di mana anak sudah mulai berceloteh, maknanya belum jelas. Seiring dengan pertambahan usia dan stimulasi yang diberikan, maka kemampuan berbahasa anak akan meningkat, karena kosakata yang dimiliki terus bertambah. Kemampuan mendengar sudah distimulasi sejak dalam kandungan melalui usaha untuk mendengarkan kata dan kalimat-kalimat yang baik untuk anak. Pada usia 4-6 tahun, anak sudah mampu memahami perintah dengan kalimat yang lebih kompleks, seperti tolong berikan buku ini kepada ibu guru, atau perintah lainnya yang diucapkan dengan kalimat yang lengkap terdiri dari SPOK. Kemampuan membaca dan menulis pada anak usia dini dikembangkan melalui langkah-langkah yang dirancang dalam kegiatan main. Bahasa anak yang pertama kali berkembang atau distimulasi adalah bahasa ibu, yaitu sebagai bahasa anak untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekat dan lingkungan sekitarnya. Namun tidak berarti second language atau bahasa kedua tidak distimulasi. Bahasa kedua juga merupakan bahasa terpenting dalam perkembangan bahasa anak yang sangat bermanfaat dalam berkomunikasi dalam skop lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa lanjutan. Teori pemerolehan bahasa pada anak diantaranya teori behavioristik, yaitu diwakilkan oleh B.F. Skinner, menekankan bahwa proses perolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri anak, yaitu melalui lingkungan alamiah. Selanjutnya teori kognitif by John Piaget mengatakan bahwa bahasa bukanlah satu ciri alami yang terpisahkan, melainkan salah satu kemampuan di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif Vygotsky. Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Ada juga teori nativisme, teori yang melandaskan pada kenyataan bahwa seorang anak dapat memperoleh bahasa maupun manapun kalau saja ia diberi kesempatan untuk memperoleh bahasa yang disuguhkan kepadanya. Selanjutnya, karakteristik bahasa anak usia dini menurut McCormick, Loeb, and Schiffelbusch dalam Mary Rank Jalango tahun 2007, yaitu komunikasi bentuk pertama adalah menangis. Ketika anak bertambah usianya, mereka membuat suara dan gerakan. Kemampuan balita untuk memahami bahasa jauh lebih maju daripada kemampuan mereka untuk menghasilkan bahasa yang ekspresif. Balita dan anak usia 3 tahun cenderung memahami ucapan kata yang dihubungkan bersama tanpa ada akhir kata kerja, misalkan ed atau ing, kata penghubung misalkan dan, kata keterangan misalkan pada, di, dan kata ganti misalnya aku, dia. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia dini, diantaranya 1. Anak berada dalam lingkungan yang positif dan bebas dari tekanan. Stimulasi tersebut akan optimal bila anak tidak merasa tertekan. Anak yang tertekan dapat terhambat kemampuan berbicaranya. Dapat ditemukan anak gagap yang disebabkan karena lingkungannya.
Yang kedua, dengan menunjukkan sikap dan minat yang tulus pada anak. Ketiga, menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan nonverbal. Yang keempat, dalam bercakap-cakap dengan anak, orang dewasa menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan ucapannya. Perlu diikuti gerakan, mimik muka, dan intonasi yang sesuai. Yang kelima adalah melibatkan anak dalam berkomunikasi. Gangguan perkembangan bahasa pada anak. Tidak setiap anak tumbuh dengan kemampuan bahasa yang baik. Ada beberapa yang menghambat mereka dalam perolehan bahasa sehingga menimbulkan gangguan perkembangan bahasa anak. Beberapa gangguan bahasa yang ditemukan adalah 1. Disfasia. Jenis gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai kemampuan berbahasa anak sesuai seusianya. Diperkirakan muncul karena adanya gangguan pada pusat bicara di otak. Biasanya anak dengan gangguan ini sudah umur setahun belum bisa mengucapkan kata spontan yang bermakna seperti bilang papa atau mama. Dalam kemampuan reseptif atau merespon orang lain sudah baik. Hanya saja kemampuan ekspresinya masih mengalami keterlambatan. Yang kedua adalah sindrom Asperger. Gejala yang muncul dari gangguan ini adalah gangguan interaksi sosial, keterbatasan, dan pengulangan perilaku, ketertarikan dan aktivitas. Anak yang memiliki sindrom Asperger ini biasanya mengalami gangguan kualitatif dan interaksi sosial. Ditandai berupa komunikasi nonverbal, cara memandang lawan bicara, ekspresi wajah, gesture. Ia juga tidak bisa bermain dengan anak-anak usianya, kurang bisa berinteraksi secara emosional. Yang ketiga adalah gangguan multi-system development atau MSDD. Gangguan ini terlihat dengan adanya problem komunikasi, sosial, proses sensori atau rangsangan. Ciri-cirinya adalah reaksi abnormal, posesif atau hipertensif terhadap suara, aroma, tekstur, gerakan, suhu, dan sensasi indranya. Anak dengan gangguan ini juga biasanya minat berkomunikasi dan interaksi yang normal, hanya saja respons dan reaksinya tidak berjalan secara optimal. Yang keempat adalah gangguan disintegratif pada anak-anak atau Childhood Disintegrative Disorder CDD. Anak dengan gangguan ini pada mulanya berkembang dengan normal. Namun baru setelah di atas 2 tahun, anak ini mulai kehilangan kemampuan yang telah dikuasainya. Biasanya gangguan yang dialami berupa kemampuan berbahasa, sosial, dan motorik. Menurut Yusuf tahun 2016. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Karisa. Perkenalkan, nama saya Niki Nabila Tasya, NPM 202021515404. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengolah informasi dalam bahasa sehari-hari. Disebut kemampuan berpikir dalam proses pengolahan informasi, pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki akan berkolaborasi dengan pengalaman atau pengetahuan yang baru diperoleh, sehingga terbentuklah kesimpulan baru tentang pengetahuan tersebut. Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan akan berubah seiring dengan proses belajar dan pengalaman yang diperoleh. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada anak usia dini. Pada usia 0-2 tahun, perkembangan kognitif anak masih dalam kemampuan koordinasi mata dengan jari-jari tangan dan manipulasi anak. Anak berusaha untuk meraih dan memegang benda dengan satu atau kedua tangannya, lalu menggunakan indera penglihatannya untuk melihat benda yang dipegang tersebut. Pada usia 2-7 tahun, anak sudah mulai mampu berpikir tentang benda, orang, dan peristiwa yang terjadi secara konkret atau nyata yang ia alami dan ia lihat berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Pada usia tersebutlah rasa ingin tahu anak terhadap suatu benda atau suatu peristiwa berkembang dengan sangat pesat. Karena dari rasa ingin tahu tersebut, anak akan mampu membangun skematanya dan memperoleh pengetahuan baru. Pada usia rentang 2-7 tahun, anak sudah memiliki kemampuan membedakan, mengelompokkan, mengenal bentuk, warna, ukuran, dan sifat, membuat pola, menyusun kepingan puzzle, bermain maze, dan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan mengolah informasi, memecahkan masalah, dan berpikir kreatif.
kognitif sendiri merupakan salah satu aspek perkembangan yang harus distimulasi sejak usia dini. Kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai macam kegiatan main yang dirancang untuk anak baik di dalam maupun di luar kelas atau ketika anak berada di rumah. Kegiatan main yang dirancang disertai dengan penyediaan berbagai media, sumber belajar maupun alat permainan edukatif yang akan digunakan secara perantara untuk memudahkan anak dalam menggali pengetahuan dan pengalaman. Adapun contoh kegiatan main yang dapat dirancang adalah bermain puzzle, percobaan-percobaan sains sederhana, dan bermain maze. Kemampuan kognitif berkaitan dengan semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Menurut Berg dalam Vina Andrieni tahun 2014 mengemukakan bahwa perkembangan kognitif adalah kapasitas intelektual yang dimiliki oleh seorang anak, dan bagaimana kapasitas tersebut berkembang sampai mereka dewasa kelak. Yaitu selanjutnya pembelajaran musik bagi perkembangan kognitif anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini pada hakikatnya anak belajar melalui bermain sambil belajar, di mana pembelajaran yang dilakukan kepada anak dengan cara menyenangkan, aktif dan bebas. Bebas di sini artinya tidak didasarkan pada perintah atau target orang lain, serta memiliki keluasan untuk melakukan kegiatan yang ia sukai melalui bermain. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif dalam melakukan berbagai eksplorasi terhadap lingkungannya, maka aktivitas bermain merupakan bagian dari pembelajaran. Salah satunya musik. Musik merupakan hal yang penting bagi seorang anak, terutama anak-anak yang masih senang bergerak, bebas, dan bermain. Karena pentingnya musik bagi kehidupan, terutama anak-anak, maka perlu dikembangkan kecerdasan musikalnya agar kecerdasan yang lain lebih mudah untuk dikembangkan secara optimal. Hal ini sesuai dengan peneliti penemu teori neuron Roger Sperry 1992 dalam Siegel 1999 mengatakan bahwa neuron baru akan menjadi sirkuit jika ada rangsangan musik, sehingga neuron yang terpisah itu bertautan dengan mengintegrasikan diri dalam sirkuit otak, sehingga terjadi perpautan antara neuron otak kanan dan otak kiri itu. Hal ini dijelaskan juga dalam Sousa 2012 halaman 260. Secara neurologis, musik yang didengar akan masuk ke dalam sel-sel yang berbeda-beda, sehingga respon yang diberikan berbeda-beda pula. Otak yang merespon musik lebih baik ialah hemisfer kiri, namun hemisfer kanan adalah tempat untuk memahami tentang intonasi, melodi, warna, dan harmoni suara dimunculkan. Informasi yang telah masuk tadi kemudian ditransmisikan menuju lobus frontal untuk dikaitkan dengan emosi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu. Dengan pengalaman tersebut, lama-lama konteks auditori akan diharmonisasikan ulang sehingga lebih banyak sel yang menjadi sensitif terhadap bunyi-bunyi, terutama musik. Selanjutnya yaitu hakikat peserta didik menurut perspektif neuroscience. Peserta didik menurut perspektif neuroscience adalah aktivitas otak pembelajar selama menerima pelajaran dan respon otak terhadap proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, kelima instrumentasi teknologi pemindaian otak di bawah ini berimplikasikan terhadap perubahan pandangan terhadap otak peserta didik, khususnya aktivitas pembelajaran. Pembelajaran yang pasif dan menegangkan atau peserta didik hanya duduk terdiam sambil mendengarkan ceramah guru,
tidak banyak mengaktifasi otak peserta didik sehingga hasilnya kurang optimal. Sebaliknya, pembelajaran aktif dan menyenangkan, peserta didik diajak bergerak, tertawa, dan bertanya. Lebih banyak mengaktifkan area-area otak sehingga pembelajaran jauh lebih berhasil. Neurons kini menjadi satu-satunya bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling pesat. Semakin jelas pengamatan terhadap aktivitas otak, semakin mudah mengontrol perilaku seseorang. Semakin pesat pula kegiatan neuroscience. Berikut ini merupakan beberapa kegiatan otak yang berkontribusi pada pendidikan Watton tahun 2015. Yang pertama yaitu elektroencephalography atau EEG dan magnetoencephalography atau MEG. EEG dan MEG mampu membaca seberapa cepat informasi diperoleh dalam otak untuk mengukurnya. Alat ini mendeteksi aktivitas elektrik dan magnetik yang terjadi pada otak selama proses mental atau termasuk proses-proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu positron emission tomography atau PET. PET merupakan teknologi yang diakui untuk mengobservasi fungsi-fungsi otak yang mengandung radioaktif pada subjek di mana cairan akan bereaksi ke dalam otak. Wilayah bereaksi ke tingkat tinggi akan mengakumulasi lebih banyak radiasi dan aktivitas ini ditangkap oleh cincin detektor yang dipasang di sekitar kepala subjek atau pasien. Yang ketiga adalah Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI, merupakan teknologi yang dengan cepat mengganti Yang ketiga adalah Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI, merupakan teknologi yang dengan cepat mengganti pemindahan PET karena efek radiasi yang terlalu tinggi. Teknologi ini mampu menunjukkan area-area otak yang lebih besar atau yang lebih kecil ketika memproses informasi atau belajar. Yang keempat yaitu Functional Magnetic Resonance Spectroscopy atau fMRS. fMRS menunjukkan dengan tepat area yang sedang aktif berpikir otak serta dapat mengidentifikasi apakah zat-zat kimiawi muncul pada area otak teraktivasi. Yang selanjutnya yaitu Single Photon Emission Computed Tomography. SPELT adalah instrumen yang paling canggih di bidang neuroscience. Teknologi ini mampu merekam gelombang otak ketika manusia melakukan kegiatan tertentu tanpa membawa orang tersebut ke dalam laboratorium rekam medis. Tujuan neurons dalam pendidikan yaitu adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya tugas utama dari neurons adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Peneliti mutakhir di bidang neuroscience menemukan sejumlah bukti hubungan tidak terpisahkan antara otak dan perilaku atau karakter manusia. Melalui instrumen positron emission tomography atau PET, diketahui bahwa terdapat 6 sistem otak atau brain system yang secara terpadu meregulasi perilaku manusia. Keenam sistem otak tersebut adalah korteks prefrontalis, sistem limbik, gyrus cingulatus, ganglia basalis, lobus temporalis, dan cerebellum.
Selanjutnya yaitu proses neuroscience dalam pendidikan. Otak rasional berpusat di korteks cerebri atau bagian luar otak besar yang berwarna abu-abu, volumenya cukup besar sampai mencapai 80%. Dari volume seluruh otak, besarnya volume korteks cerebri memungkinkan manusia berpikir secara rasional dan menjadikan manusia sungguh sebagai manusia, semakin beradab dan berbudaya. Manusia akan menggeser perilakunya ke lebih pusat berpikir rasional. Korteks cerebri ini terbelah menjadi otak kiri dan otak kanan. Otak kiri sendiri berpikir dengan cara linear dan sekuensial, dan otak kanan sendiri dengan kreativitasnya akan bekerja sama untuk memahami dan memecahkan permasalahan secara holistik. Sistem pendidikan yang baik harus dapat menyediakan model pembelajaran untuk optimalisasi kedua belah otak. Quantum learning berpijak pada prosedur kerja dua belahan otak ini. Agus tahun 2001. Yang keempat, problematika dalam pendidikan. Peran pendidikan pada usia dini, kompleksitas dari proses-proses kognitif, kesulitan-kesulitan belajar siswa, kompleksitas teori-teori pembelajaran. Yang kelima, solusi untuk problematika pendidikan, pembelajaran berbasis permasalahan, simulasi dan permainan peran, diskusi aktif, tampilan visual, iklim yang positif. 6. Implikasi praktis neuroscience dalam pendidikan. John memberikan pertimbangan yang sifatnya optimis meskipun harus hati-hati bahwa neuroscience dapat dihubungkan dengan pendidikan. Ia melihat terdapat jembatan pendek yang telah ada dan dapat digunakan untuk menghubungkan keduanya, yakni psikologi kognitif. Kurt yang menyatakan bahwa hubungan neuroscience dan pendidikan justru harus dilakukan di ruang kelas, bukan di laboratorium neuroscience. Argumennya adalah di ruang-ruang kelas ini, anak-anak memahat otaknya sendiri. Maria adalah neurolog pertama yang menjadikan ruang kelas taman kanak-kanak atau TK sebagai laboratorium penelitian yang mengaitkan otak dan pendidikan. Jody yang menyatakan bahwa tidak mungkin temuan laboratorium neuroscience dapat langsung diterapkan ke dalam pembelajaran di ruang kelas. Oleh karena itu, ia membangun jembatan yang kokoh untuk menghubungkan pikiran, otak, dan pendidikan, mulai dari laboratorium neuroscience sehingga praktis pembelajaran di ruang kelas. Jody mengusulkan 5 langkah untuk mengimplementasikan temuan riset di laboratorium neuroscience di dalam praktik pembelajaran di ruang kelas, yaitu neuroscience, neuroscience kognitif, mekanisme psikologi, teori pendidikan, dan ruang kelas pembelajaran. Yang ketujuh, implikasi perkembangan otak dalam pendidikan. Yang pertama, optimalisasi kecerdasan. Yang kedua, keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri. Yang ketiga, keseimbangan otak triune. Yang keempat, pengembangan motorik tangan. Yang kedelapan, implikasi hypnoteaching dalam pembelajaran. Hypnoteaching menurut Justisia merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu hipnosis dan teaching. Hipnosis berarti mengsugesti dan teaching yang berarti mengajar. Jadi hypnoteaching adalah usaha untuk menghipnotis atau mensugesti anak didik supaya menjadi lebih baik dan prestasinya meningkat. Hajar mengemukakan bahwa hypnoteaching adalah seni berkomunikasi dengan jalan memberikan sugesti agar para siswa menjadi lebih cerdas. Dalam hypnoteaching, penyajian materi pembelajaran menggunakan bahasa-bahasa bawah sadar yang menimbulkan sugesti siswa untuk berkonsentrasi secara penuh pada ilmu yang disampaikan oleh guru. Dapat disimpulkan bahwa hypnoteaching adalah metode pembelajaran yang dapat menyampaikan materi pelajaran. Guru menggunakan teknik berkomunikasi yang sangat persuasif dan sugestif dengan tujuan agar peserta didik mudah memahami materi pembelajaran. Yang kesembilan, implikasi hypnoparenting dalam pembelajaran. Menurut Indonesian Association of Clinical Hypnotherapists, hypnoparenting berasal dari hypnosis dan parenting. Hypnosis berarti upaya mengoptimalkan pemberdayaan energi jiwa bawah sadar dengan mengistirahatkan energi jiwa sadar pada anak maupun pada pembinanya. Parenting
berarti segala sesuatu yang berurusan dengan tugas-tugas orang tua dalam mendidik, membina, dan membesarkan fisik, mental, dan spiritual anak sejak merencanakan kehamilan sampai masa remaja oleh orang-orang di sekitarnya. Menurut Gunawan, hypnoparenting dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari tahu permasalahan anak, menggali permasalahan pada anak lewat perbincangan yang nyaman. Yang kedua, menembus critical factor, kondisi menuju alam bawah sadar anak. Yang ketiga, memberikan sugesti. Orang tua memasukkan sugesti dengan menggunakan afirmasi positif. Yang keempat, keluar dari kondisi hipnotis. Anak dibawa keluar dari kondisi hipnotis secara perlahan dalam keadaan segar dan rileks. Setelah membacakan seluruh isi presentasi, demikian saya akan membacakan kesimpulan. Neuroscience adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja syaraf di dalam otak manusia, karena juga mengkaji kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Neuroscience dapat membuat hubungan antar proses kognitif yang terdapat dalam otak dengan tingkah laku yang akan dihasilkan. Tujuan utama dari neuroscience adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku, menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran. Perkembangan otak anak yang sedang tumbuh melalui 3 tahapan, mulai dari otak primitif, otak limbik, dan akhirnya ke neokorteks yang disebut juga otak pikir. Meski saling berkaitan, ketiganya punya fungsi sendiri-sendiri. Perkembangan fisik motorik atau gerak terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar berkembang terlebih dahulu sebelum motorik halus dan terdapat tahapan-tahapan dalam setiap perkembangannya. Faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan fisik motorik atau gerak adalah status gizi dan stimulasi motorik. Unsur-unsur yang menentukan dalam perkembangan motorik adalah otot, saraf, dan otak. Dalam perkembangan bahasa anak usia dini, terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Teori pemrograman bahasa yang dikemukakan oleh para ahli adalah teori behavioristik, teori kognitif, teori perkembangan kognitif Vygotsky, dan teori nativisme. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia dini adalah lingkungan positif bebas dari tekanan, sikap dan minat yang tulus pada anak, menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan nonverbal dalam bercakap-cakap dengan anak. Orang dewasa menunjukkan ekspresi yang sama dengan ucapannya, diikuti gerakan, mimik, dan intonasi yang sesuai, melibatkan anak dalam berkomunikasi. Perkembangan kognitif meliputi perubahan pada aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pemikiran, ingatan, keterampilan berbahasa, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seorang peroleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Menurut Berg dalam Vina Adriani mengemukakan bahwa 3 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak, yaitu faktor hereditas, faktor kematangan individu, dan faktor belajar. Musik akan membantu perkembangan kognitif anak. Musik merupakan salah satu stimulasi untuk mempercepat dan bersubur perkembangan otak bayi. Bila anak terbiasa mendengarkan musik yang indah, banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh anak. Tidak saja meningkatkan kognisi anak secara optimal, juga membangun kecerdasan emosional anak usia dini. Tujuan utama ilmu neuroscience adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku, menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi dalam otaknya. Sistem pendidikan yang baik harus dapat menyediakan model pembelajaran untuk optimalisasi kedua belah otak. Efektivitas neuroscience dalam pendidikan tergantung pada peran pendidikan anak usia dini. Proses mencetak dan membentuk dalam otak ini menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini itu sangatlah penting.
Periode-periode perkembangan bayi dan anak-anak usia prasekolah dapat mempersiapkan tahapan untuk penguasaan kompetensi-kompetensi yang diperlukan dapat belajar dengan baik di sekolah. Implikasi perkembangan otak dalam pendidikan adalah optimalisasi kecerdasan, keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri, keseimbangan otak triun, dan pengembangan motorik tangan. Hypnoteaching adalah metode pembelajaran yang dalam menyampaikan materi pelajaran, guru menggunakan teknik berkomunikasi yang sangat persuasif dan sugestif dengan tujuan agar para peserta didik mudah memahami materi pelajaran. Penerapan metode hypnoteaching ini dalam kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang terkesan tidak menyulitkan dan memberatkan peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Hypnoparenting merupakan upaya alami dalam pengasuhan anak untuk menanamkan program positif ke pikiran bawah sadar otak agar anak terbentuk menjadi pribadi yang positif dengan pola perilaku yang baik. Demikian presentasi dari kami, kelompok 6. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami sangat menyambut saran dan kritikan yang membangun. Terima kasih untuk mendengarkan dan salam sejahtera untuk kita semua.